Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknyalah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dengan kita hari ini merayakan kabar sukacita, berarti kita mengenang akan awal keselamatan kita, permulaan keselamatan kita. Dan ini terjadi ketika Bunda Maria menyatakan kesanggupannya. Bunda Maria berkata siap ketika malaikat Tuhan mendatanginya dan menawarkan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang harus dinamai Yesus. Dan Bunda Maria menyatakan persetujuannya, kesanggupannya, kesediaannya untuk menerima tugas yang mulia ini. Maka sejak Bunda Maria berkata bersedia, siap, maka disinilah permulaan keselamatan kita, umat manusia di dunia ini. Maka melalui peristiwa ini kita juga disadarkan dan diingatkan bahwa keselamatan itu benar-benar dianugerahkan Allah kepada kita. Melalui hari raya ini
kita juga disadarkan dan diingatkan bahwa keselamatan itu benar-benar ya dianugerahkan kepada kita umat manusia. Keselamatan merupakan anugerah belas kasih Allah semata ya. Bukan hasil jerih payah manusia ya. Usaha manusia untuk memperoleh keselamatan. Namun keselamatan adalah benar-benar ya karunia Allah, anugerah Allah yang diberikan kepada kita umat manusia. Untuk itu pasien kasih, melalui peristiwa iman ini kita diajak ya untuk senantiasa ya, memuji dan memuliakan Bapa kita ya, Allah kita yang begitu luar biasa ya, dalam cintanya, dalam kasihnya ya, kepada kita, sehingga Ia berkenan mengutus putra tunggalnya untuk menebus kita manusia orang berdosa. Maka tiada kata yang layak kita sampaikan kepada Bapa kita ya, selain pujian dan syukur kepadanya. Demikian juga sebagaimana Bunda Maria ya menerima kabar malaikat ini dengan sukacita. Hendaknya juga dalam hidup kita juga menerima keselamatan, menerima Tuhan Yesus juga dengan penuh kegembiraan ya, penuh iman, penuh kebahagiaan. Maka kita diajak untuk senantiasa membuka diri kita, hati kita, mempersilahkan Sang Juru Selamat Tuhan Yesus berkenan bertahta ya, dalam hidup kita. Mari kita senantiasa belajar dari Bunda Maria dalam menerima rahmat, senantiasa ya dengan sukacita ya, dengan penuh iman.